Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tugas arsitektur enterprise semester 6 ini. Materi kelompok kami yaitu perancangan arsitektur enterprise untuk penjualan mobil menggunakan TOGAF ADM. Next. Sebelum presentasi, maka kenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Dede Maulana, lalu ada Aldian Faroniti, ada Putra Pangestu, lalu saya sendiri Nadia Lutfiani, dan juga ada Ike Holaya. Untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri. Pendahuluan, yaitu peran teknologi informasi dan sistem informasi di era perusahaan modern tidak diragukan lagi. PT XYZ merupakan salah satu enterprise yang bergerak dalam bidang penjualan mobil. Dalam perkembangannya, PT XYZ membutuhkan dukungan teknologi informasi dan sistem informasi dalam menjalankan kegiatan pada enterprise. Dengan tingginya intensitas kebutuhan akan data dan informasi, maka hal ini harus didukung dengan sistem yang terintegrasi. Selama ini sistem yang berjalan pada PT XYZ belum terintegrasi antar unit sehingga berdampak pada terhambatnya akan kebutuhan informasi dan data tidak dapat dilakukan secara maksimal. Tentu saja ini dapat mengganggu jalannya proses bisnis yang ada pada enterprise. Kebutuhan akan teknologi informasi dan sistem informasi yang terintegrasi sangat penting pada suatu enterprise. Next. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Ike Holaya. Baik, terima kasih Nadia. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Yang pertama ada arsitektur enterprise. Arsitektur enterprise merupakan sebuah cara untuk menyusun elemen-elemen sistem informasi enterprise di mana bisa merupakan sekumpulan model dan hubungan antar elemen enterprise yang digunakan dalam merencanakan, desain, dan merealisasikan suatu struktur enterprise. Proses bisnis, sistem informasi, dan infrastruktur yang terkait di dalamnya. Dalam merencanakan dan merancang sebuah arsitektur enterprise diperlukan framework atau kerangka kerja. Framework adalah sebuah cetak biru atau blueprint yang menjelaskan bagaimana elemen teknologi informasi dan manajemen informasi bekerja sama sebagai satu kesatuan. Blueprint berguna sebagai panduan atau pedoman yang bermanfaat bagi para pengambil keputusan dalam merancang, merencanakan, mengukur, dan memantau pemanfaatan teknologi informasi dalam proses bisnis enterprise. Di sini ada TOGAF. The Open Group Architecture atau TOGAF Framework adalah sebuah kerangka kerja yang dapat digunakan untuk mengembangkan arsitektur yang diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan bisnis. Sebagai sebuah metodologi enterprise arsitektur, TOGAF menawarkan kerangka kerja level tinggi untuk pengembangan enterprise software. Next. Di sini ada kelebihan TOGAF. Yang pertama, ada bersifat open source sehingga fleksibel yang digunakan. Kedua, ada implementasi teknologi software yang terstruktur dan terorganisir. Yang ketiga, mampu membuat pendekatan yang sistematis dalam rangka penyatuan proses pengembangan yang dapat direplika dengan sedikit error. Yang keempat, memiliki kekayaan materi yang dapat digunakan untuk enterprise arsitektur oleh new arsitek dan experience arsitek. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putra Pangestu. Terima kasih, Ike Holaya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan tentang metodologi penelitian. Kelompok kami memakai framework TOGAF. Yang pertama ada preliminary, yaitu menjelaskan persiapan dan kegiatan awal yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan bisnis.
untuk arsitektur enterprise yang baru, termasuk penentuan framework dan prinsip-prinsip arsitektur. Yang kedua, ada fase A, yaitu arsitektur vision. Dirumuskan dalam bentuk strategi serta menentukan lingkup dari arsitektur yang akan dikembangkan. Selanjutnya ada fase B, yaitu bisnis arsitektur. Mendefinisikan kondisi awal arsitektur bisnis, menentukan model bisnis atau aktivasi bisnis yang diinginkan berdasarkan skenario bisnis. Selanjutnya yaitu fase C, adalah information system arsitektur. Penjelasannya, pada tahapan ini lebih menekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Selanjutnya fase D, teknologi arsitektur, yaitu membangun arsitektur teknologi yang diinginkan, dimulai dari penentuan jenis kandidat teknologi yang diperlukan, yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras. Selanjutnya fase E, yaitu opportunity and solution. Pada tahap ini, lebih menekan pada manfaat yang diperoleh dari arsitektur enterprise, yang meliputi arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi. Selanjutnya fase F, yaitu migration planning. Pada tahapan ini akan dilakukan penilaian dalam menentukan rencana migrasi dari suatu sistem informasi. Selanjutnya fase G, yaitu implementation governance. Menyusun rekomendasi untuk pelaksanaan tata kelola implementasi yang sudah dilakukan. Selanjutnya fase H, yaitu arsitektur change management. Melakukan pengawasan terhadap perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan organisasi, baik internal maupun eksternal. Oke, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh... Terima kasih Putra Pangestu. Di sini saya akan melanjutkan presentasi, yaitu hasil dan pembahasan. Oke, baik. Di sini ada preliminary, yaitu tahapan ini, tahap preliminary ini penting untuk mengumpulkan informasi, merencanakan strategi, dan membuat persiapan yang diperlukan sebelum memulai operasional showroom mobil. Hal ini membantu showroom dalam memahami pasar, menentukan kebutuhan pelanggan, merancang strategi yang efektif, serta mengatur sumber daya dan infrastruktur yang tepat untuk mencapai keberhasilan dalam bisnis showroom mobil. Di sini ada bagian-bagiannya sebagai pendukung, yaitu ada pengadaan, teknologi development, pengembangan riset, infrastruktur, dan lain sebagainya. Aktivitas utama terdiri dari satu, inbound logistik atau logistik masuk penerimaan mobil baru dari pabrik atau distributor, kemudian penyimpanan dan pengaturan stok mobil di gudang showroom, pemeriksaan dan pengecekan kondisi mobil yang baru tiba. Lalu ada operasional, yaitu persiapan mobil untuk ditampilkan di showroom serta pembersihan, pengecekan kondisi, dan perawatan awal mobil, lalu bantuan kepada pelanggan dalam memilih mobil yang sesuai. Yang ketiga ada outbound atau logistik keluar, yaitu pengaturan pada pengiriman mobil kepada pelanggan yang telah melakukan pembelian, serta penyediaan layanan pengiriman mobil ke lokasi yang ditentukan oleh pelanggan, dan penyusunan dokumen dan proses administrasi transfer kepemilikan mobil. Kemudian ada marketing atau pemasaran, yaitu pengembangan strategi pemasaran untuk meningkatkan visibilitas showroom, penyusunan iklan, dan promosi untuk menarik minat calon pelanggan. Penyediaan informasi tentang mobil-mobil yang tersedia, dan yang terakhir yaitu servis atau layanan. Penyediaan layanan purna jual, termasuk perawatan rutin dan perbaikan mobil, penjadwalan layanan perawatan dan perbaikan untuk mobil yang telah dibeli, serta penanganan keluhan dan masalah pelanggan. Di sini ada ini tadi ya? Iya, lagi ya. Di sini ada aktivitas pendukung terdiri dari satu, pengadaan, yaitu aktivitas pengadaan melibatkan proses pengadaan sumber daya yang diperlukan untuk operasional perusahaan, seperti bahan baku, suku cadang, peralatan, atau layanan. Aktivitas ini mencakup negosiasi dengan pemasok, pemilihan pemasok yang tepat, pengadaan barang atau layanan, dan manajemen hubungan dengan pemasok. Lalu ada teknologi development,
atau disebut dengan pengembangan teknologi, yaitu aktivitas pengembangan teknologi berfokus pada penggunaan dan pengembangan teknologi untuk meningkatkan operasional perusahaan. Ini dapat melibatkan pengadopsian dan penggunaan teknologi informasi, pengembangan peringkat lunak khusus, penerapan sistem manajemen, atau pengembangan produk proses baru yang berbasis teknologi. Yang ketiga yaitu Human Resource Management, yaitu aktivitas manajemen sumber daya manusia melibatkan pengelolaan tenaga kerja perusahaan. Ini termasuk rekrutmen, seleksi, pelatihan, pengembangan, dan pengelolaan kinerja karyawan. Manajemen sumber daya manusia bertujuan untuk memastikan perusahaan memiliki tenaga kerja yang berkualitas, terlatih, dan termotivasi. Lalu ada infrastruktur, yaitu mencakup penyediaan dan pengelolaan fasilitas dan sistem pendukung yang diperlukan untuk operasional perusahaan. Ini meliputi infrastruktur fisik seperti bangunan, peralatan, dan jaminan komunikasi. Kemudian infrastruktur juga mencakup sistem manajemen, sistem informasi, sistem keuangan, dan prosedur operasional yang diperlukan untuk menjalankan bisnis dengan efisien. Oke, terima kasih. Ayo Nat. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu arsitektur vision. Tujuan bisnis showroom mobil XYZ ini adalah meningkatkan penjualan mobil dengan menciptakan pengalaman pelanggan yang menarik dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Berikut elemen-elemen penting dalam visi arsitektur showroom mobil perusahaan XYZ. Next. Satu, tata letak dan desain showroom. Membuat tata letak showroom yang intuitif dan mudah dipelajari bagi pelanggan, lalu menggunakan desain interior yang menarik dengan pencahayaan yang tepat. Lalu ada teknologi informasi, yaitu mengintegrasikan sistem manajemen pelanggan yang memungkinkan penjualan yang efisien dan personalisasi pengalaman pelanggan, serta menggunakan platform digital untuk memfasilitasi proses pemesanan dan pembayaran secara online. Lalu yang ketiga yaitu pengalaman pelanggan, menciptakan lingkungan yang ramah pelanggan dengan staf yang terlatih untuk memberikan pengalaman yang personal dan informatif, serta menyediakan ruang santai bagi pelanggan yang menunggu untuk berkonsultasi dan mengadakan acara khusus seperti pameran mobil. Yang keempat ada integrasi dengan dealer dan mitra bisnis, mengintegrasikan sistem dengan dealer mobil untuk memperoleh akses langsung ke inventaris dan informasi harga mobil, serta menjalin kemitraan dengan perusahaan pembiayaan atau asuransi mobil untuk menyediakan solusi keuangan yang terintegrasi bagi pelanggan. Next. Baik, terima kasih Nadia Letiani. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dede Maulana. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Nadia Lutfiani. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahapan ketiga dari bisnis arsitektur, di mana berdasarkan fungsi serta tugas pokok dan pendukung dalam aktivitas struktur bisnis showroom tersebut dan observasi terhadap dokumen terkait berupa deskripsi dari tiap-tiap aktivitasnya dirangkum dalam tabel berikut. Yang pertama itu tabel inbound logistik, di mana ada nomor subproses sama detail. Yang bagian pertama itu penerimaan unit mobil. Proses dimulai dengan menerima pesanan mobil dari pelanggan atau departemen penjualan dalam showroom mobil. Informasi pesanan seperti merek, model, konfigurasi, dan tanggal penerimaan yang harus diinginkan harus dicatat dengan jelas. Bagian 1.2 yaitu koordinasi dengan pemasok. Setelah pesanan diterima, perlu dilakukan koordinasi dengan pemasok mobil untuk mengatur pengiriman mobil ke showroom. Informasi tentang jumlah, tanggal pengiriman harus disampaikan dengan jelas kepada pemasok. Yang 1.3 penerimaan dan inspeksi mobil. Setelah mobil tiba di showroom, dilakukan penerimaan dan inspeksi untuk memastikan kondisi dan kualitas mobil, serta tim showroom mobil harus memeriksa setiap mobil untuk memastikan tidak ada kerusakan atau cacat yang terjadi selama pengiriman. Yang 1.4 pemrosesan pembayaran dan penyelesaian. Detailnya adalah setelah penerimaan mobil dan persiapan, langkah selanjutnya adalah memproses pembayaran dan
menyelesaikan transaksi dengan pemasok mitra bisnis terkait. Yang selanjutnya, bagian kedua itu operasional, di mana di 2.1 ini ada persiapan dan penyajian unit mobil. Detailnya adalah melakukan persiapan dan penataan produk di dalam showroom untuk memastikan produk ditampilkan dengan baik dan memastikan diparkir, diposisikan dengan strategis agar mudah dilihat oleh pelanggan. Yang 2.2 pelayanan pelanggan, di mana detailnya adalah menyambut pelanggan yang datang ke showroom dengan ramah dan memberikan pelayanan yang profesional, menjawab pertanyaan pelanggan mengenai mobil, memberikan informasi yang akurat, dan membantu mereka dalam proses pembelian atau penjajakan mobil tersebut. Yang 2.4 administrasi dan keuangan, mengelola administrasi showroom mobil seperti pencatatan penjualan, pengelolaan, dan persediaan pembayaran kepada pemasok. Yang ketiga itu outbound logistik, di mana 3.1 ini mempersiapkan dan penjualan pengiriman. Dimana setelah pelanggan melakukan pembelian mobil, proses selanjutnya itu melakukan verifikasi pembayaran dan administrasi terkait seperti mengurus dokumen kepemilikan dan registrasi kendaraan. Yang bagian 3.2 yaitu persiapan fisik mobil. Sebelum mobil dikirim, dilakukan persiapan fisik seperti pembersihan interior dan eksterior, serta memastikan kelayakan mobil. Bagian 3.3 itu penerimaan oleh pelanggan. Tim pengiriman atau perwakilan showroom mobil akan memastikan bahwa pelanggan menerima mobil sesuai dengan pesanan mereka dan memberikan bantuan jika ada pertanyaan kebutuhan pelanggan terkait mobil. Yaitu marketing, di mana ringkasnya adalah ada perencanaan strategi pemasaran, yaitu menentukan target pasar. Yang ke-4.2 itu ada pemasaran online dan digital, yaitu mengelola situs web. Yang ke-4 itu ada kegiatan pameran, detailnya adalah mengikuti pameran otomotif dan acara terkait untuk memamerkan mobil-mobil di showroom. Yang 4.4 itu hubungan dengan pelanggan, mengelola basis data pelanggan dan menyediakan informasi produk yang relevan. Selanjutnya itu layanan atau servis, di mana 5.1 ini adalah penerimaan kendaraan, di mana tim penerimaan kendaraan akan menerima mobil dan mencatat informasi yang diperlukan seperti nomor kendaraan, kilometer, dan jenis layanan yang diminta. Yaitu yang kedua yaitu diagnosis dan perbaikan, di mana ada pemeliharaan sesuai standar, prosedur, dan perawatan. Yang 5.3 yaitu pemeliharaan secara berkala. Selain layanan perbaikan, showroom mobil juga akan menawarkan layanan pemeliharaan secara berkala untuk menjaga kondisi mobil pelanggan. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Ika Kholail. Iya, ya. Kesimpulannya yaitu dalam menggunakan framework TOGAF, langkah-langkah tersebut membantu dalam merancang dan mengembangkan showroom mobil secara terstruktur dengan mempertimbangkan aspek-aspek bisnis, teknologi, dan informasi yang saling terkait. Framework TOGAF memungkinkan perancang untuk mengambil pendekatan sistematis dan komprehensif dalam merancang arsitektur showroom mobil, memastikan keterkaitan yang baik antara berbagai komponen dan memaksimalkan nilai bisnis yang dihasilkan. Dengan menerapkan framework TOGAF, showroom mobil dapat mengoptimalkan operasional, meningkatkan efisiensi, dan memberikan pengalaman yang unik kepada pelanggan. Framework ini juga membantu dalam pemeliharaan dan pengembangan berkelanjutan showroom mobil seiring dengan perubahan bisnis dan teknologi yang terjadi. Selanjutnya akan Baik. dilanjutkan oleh moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika banyak kurangnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.